Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat kita bertemu kembali. Kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan karena besar kasih karunia dan anugerahnya. Pagi hari yang diberkati, kembali kita bersama dapat beribadah masing-masing keluarga. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara seiman kita dalam pergumulan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan, baik untuk Ibu Haryono, Bapak Murdianto, Pak Hardi, juga anak Faku. Dan kita akan berdoa sekaligus untuk yang berulang tahun 7 Mei 2020, Saudari Esther Dianita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehati kami berdoa untuk saudara kami dalam pergumulan. Tuhan turun tangan, Tuhan ada bersama dengan mereka, memberi kekuatan dan pengharapan. Baik Ibu Haryono, Bapak Murdianto, Bapak Bargi dan anak Philip Palku, kasih karuniamu memberikan anugerah untuk tetap memandang dan menaruh harap kepada Tuhan yang sumber segala-galanya. Kami berdoa buat saudari Esther Dianita yang berulang tahun. Tuhan menambahkan kekuatan, iman, pengharapan, dan kasih, bertambah-tambah dalam kesetiaan, sehat jasmani, kuat imannya, dilimpahi dengan rezeki, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mendengar segala doa kami yang kami minta dan alaskan dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, di tengah masalah persoalan yang terjadi, mari kita bersama menyimak dengan sebaik-baiknya. Karena dalam segala peristiwa, maksud Tuhan harus terlaksana. Pada pagi hari ini kita akan membaca dalam Injil tulisan Yohanes. Yohanes pasal yang ke-11. Saya akan bacakan satu ayat yang ke-40. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Peristiwa ini terjadi di Betania. Keluarga Marta, Maria, dan Lazarus yang mengasihi Yesus dan dikasihi oleh Yesus. Setiap kali Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, tentu saja mereka singgah di rumah Marta, Maria, dan Lazarus.
Dalam beberapa peristiwa Alkitab mencatat di rumah itu Yesus hanya ditemui oleh Marta dan Maria. Lazarus entah kemana dengan kesibukannya sendiri dan tidak disebutkan nama. Tapi dalam Yohanes pasal yang ke-11, disinilah nama Lazarus diungkapkan. Tapi cerita ini merupakan tragedi karena nama Lazarus disebutkan pada waktu ia mengalami sakit payah, hampir mati. Yohanes pasal yang ke-11 ayat pertama, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Saudara, kita mengenal Marta dan Maria. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Maria adalah wanita yang duduk diam di kaki Yesus, mendengar apa yang dikatakan, dan Yesus mempunyai catatan untuk Maria. Ketika Marta sibuk melayani dengan menyediakan keperluan, mungkin minuman, makanan, dan lain sebagainya, sehingga dia merasa agak kecewa, agak kesal mengapa Maria hanya duduk diam di bawah kaki Yesus. Lalu dia berkata, Tuhan, biarlah Maria membantu saya untuk menyediakan makanan dan minuman. Apa kata Yesus kepada Marta? Maria, Marta, Marta, Maria telah mengambil tempat yang terbaik, yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Artinya Yesus berkenan. Marta telah bersusah payah untuk melayani Yesus secara jasmani, namun Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yaitu melayani Yesus secara rohani dengan mendengarkan apa yang Dia katakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal ini harus bekerja sama. Di tengah kesibukan kita melayani secara fisik, jasmani yang kelihatan, demikian juga kita mempersiapkan diri untuk melayani secara rohani. Jadi yang satu jangan ditinggalkan, dua-duanya harus dilakukan. Marta dan Maria saling melengkapi. Kebutuhan jasmani harus diutamakan, demikian juga kebutuhan rohani jangan diabaikan. Jasmani dan rohani itu berkaitan. Keluarga bahagia ini mengalami masa sedih karena Lazarus dalam keadaan sakit. Nah, Marta dan Maria punya pengharapan. Kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka, maka Lazarus pasti sembuh. Itulah harapan Marta dan Maria. Tetapi cerita ini berubah menjadi berbeda. Di dalam ayat yang keempat, Yesus berkata ketika Ia mendengar kabar tentang Lazarus yang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan.
peristiwa ini seseorang menderita sakit penyakit bukanlah sebagai sebuah kutukan atau dosa, tetapi peristiwa ini justru membawa kita melihat kemuliaan Allah. Dalam segala sesuatu Allah punya rencana. Dalam segala peristiwa maksud Tuhan harus terlaksana. Dalam peristiwa Lazarus kita melihat supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Oleh sebab itu Yesus tidak segera datang, tapi kita melihat, kita membaca bagaimana Yesus menunda keberangkatan untuk datang menjumpai Lazarus yang sedang sakit. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwasanya Yesus sengaja tinggal 2 hari. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-6. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Maria dan Marta dengan penuh harap dan cemas menantikan kedatangan Yesus dengan segera. Itulah gambaran kehidupan kita. Ketika masalah dan persoalan datang, maka kita segera menyegerakan Yesus datang, kilat cepat, menolong, mengentaskan, memulihkan. Nah, itulah harapan manusia. Tidak semuanya salah, tapi itu harapan pikiran kebanyakan orang ketika mengalami satu peristiwa dalam kehidupan. Nah, hari-hari ini bukan corona saja yang menjadi masalah utama, tetapi berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan industri, berkaitan dengan begitu banyak aspek kehidupan. Dunia serasa lumpuh karena adanya pembatasan, adanya karantina, ada negara yang melakukan lockdown dan lain sebagainya. Ekonomi lumpuh, pekerjaan lumpuh, usaha lumpuh, industri lumpuh, dan banyak orang cemas, khawatir. Apakah masih dapat berlangsung? Apakah masih pekerjaan ini tetap lanjut? Pemutusan hubungan kerja satu demi satu mulai, dan begitu banyak yang menanti. Ini merupakan satu kecemasan. Tapi belajar dari firman Allah, mari kita menghayati dalam segala peristiwa maksud Tuhan harus terlaksana, yaitu dalam peristiwa Lazarus supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Bagi manusia, Yesus dikatakan terlambat. Bagi Marta dan Maria, Yesus dikatakan tidak tepat waktu datangnya. Kebutuhan mereka mendesak, namun Yesus justru sengaja menunda. Tapi saudara, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan menolong kita tepat
berkata, mengapa Tuhan tidak cepat mengentaskan saya dari rasa khawatir dan cemas ini? Mengapa Tuhan membiarkan saya bergumul terus-menerus sepanjang hari, sepanjang waktu? Namun ingatlah, dalam setiap peristiwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang ada dalam rencana Allah. Allah turut bekerja dalam hidup saudara dan saya yang diterpa dengan rasa takut, kekhawatiran, dan kecemasan. Kapan corona ini berakhir? Kapan pekerjaan ini berjalan dengan baik? Kapan segala sesuatu menjadi normal? Dapat kembali ibadah bersama, menyanyi bersama, bersukacita bersama, mendengarkan firman Allah bersama. Hari-hari ini kita banyak dibatasi. Jabat tangan dibatasi, tidak boleh berdekatan, pergi harus memakai masker, cuci tangan setiap saat, dan lain sebagainya. Ternyata wabah corona mengajar kepada kita gaya hidup yang baru. Orang lebih memperhatikan kesehatan, orang lebih memperhatikan kebersihan, orang lebih memperhatikan pencegahan penyakit. Dan mau tidak mau setiap orang dipaksa oleh keadaan untuk menjadi orang yang bersih, orang yang sehat, orang yang tetap tinggal di rumah. Ternyata Tuhan punya maksud dan rencana. Selain menyatakan kemuliaan Allah dalam setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan juga punya rencana mengajar kepada kita untuk tinggal di rumah. Begitu banyak waktu yang ada bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi, orang tua, anak yang kita kasihi, suami istri yang kita kasihi, untuk menjalin keintiman, menjalin kedekatan, menjalin saling pengertian, menjalin hubungan yang semakin dekat. Dan akhirnya kita melihat dengan cara pandang Tuhan, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kembali kepada kisah daripada Lazarus. Karena Tuhan menunda perjalanan, tidak segera datang menemui Lazarus yang sakit, Lazarus akhirnya meninggal. Dan sesudah itu Lazarus dikuburkan. Marta dan Maria tentu saja bersedih karena kehilangan saudara yang dikasihi. Yesus datang ketika Lazarus sudah dikuburkan. Dan ketika Yesus datang ke rumah keluarga Betania ini, maka disambut oleh Marta, disambut oleh Maria dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, mengapa Yesus datang terlambat? Dalam ayat yang ke-20, 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah,
ini pengharapan ilahi. Jadi Marta percaya sekalipun Lazarus mati secara jasmani, ya, dia percaya ada kebangkitan orang mati. Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kemudian Yesus menjawab, ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, ini penjelasannya yang penting, bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Dan itu di luar pemikiran Marta dan Maria, juga di luar pemikiran kita pada umumnya. Jawab Maria, ayat yang ke-24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi Marta melihat kebangkitan yang jauh di depan, akhir zaman, seperti yang dijanjikan Tuhan. Tetapi Yesus berkata tentang kebangkitan saat ini. Itulah sebabnya kata Yesus selanjutnya memberi dasar pengharapan Kristiani, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pada ayat yang ke-25 Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan mati. Dan Yesus berkata kepada Marta, percayakah engkau hal ini? Yang dimaksudkan adalah ketika Yesus akan membangkitkan Lazarus. Tapi itu tidak ada dalam pikiran Marta. Ayat selanjutnya berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ia percaya Yesus Mesias, percaya Yesus Anak Allah, percaya Yesus kebangkitan. Kepercayaan inilah yang perlu kita pegang bersama, bahwa hidup setiap manusia satu kali akan mengalami kematian. Upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal. Selanjutnya, dalam peristiwa di Betania kita melihat bagaimana Yesus mengasihi keluarga Betania ini, dan ia ikut terlibat di dalamnya secara emosi. Ketika Maria dan Marta menyampaikan isi hatinya, bahwasanya mereka percaya kalau Yesus hadir pada waktu itu, pastilah Lazarus tidak akan mati. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata,
di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Begitu tersentuh hati Yesus akan keprihatinan Marta dan Maria yang kehilangan Lazarus yang dikasihi. Yesus begitu peduli kepada saudara dan saya. Dia mengerti pergumulan kita, peristiwa yang kita alami. Tapi ingat, dalam segala peristiwa yang terjadi, Tuhan turut bekerja. Dan peristiwa Lazarus ini ditegaskan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah, Allah yang maha kuasa. Kepercayaan ini membuat kita tidak goyah. Sekalipun ada begitu banyak masalah yang membuat kita takut, khawatir, dan cemas, tapi kita tahu kemana kita harus mengadu, kemana kita harus berlari, kemana kita harus bertanya, kemana kita harus mencari pertolongan. Pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia sanggup melakukan segala perkara menurut kehendak kuasa. Yesus sanggup menolong kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus memandang Yesus sebagai yang menjadi jawaban dalam persoalan kita. Yesus yang berkuasa atas hidup manusia. Yesus yang berkuasa atas malaikat-malaikat di surga. Bahkan Yesus berkuasa atas setan-setan. Yesus berkuasa atas kematian. Yesus berkuasa atas alam. Badai, ombak, dan gelombang, ketika Yesus bersabda, diam, teduhlah, maka menjadi. Yesus juga berkuasa atas sakit penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pengharapan Kristiani di tengah masalah persoalan yang terjadi. Kita tahu Tuhan turut bekerja dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Artinya peristiwa yang kita hadapi saat ini memberi peluang untuk kita melihat mujizat Allah. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya di tengah-tengah tekanan dan keberatan untuk melihat bagaimana Allah menolong kita. Allah melakukan karyanya. Allah menyatakan mujizatnya. Allah memberikan kuasa. Lazarus 4 hari sudah di dalam kubur. Maka di dalam kubur tentu saja mayat itu telah menjadi busuk. Tapi disinilah kita melihat kuasa Allah dinyatakan. Bagaimana Yesus datang ke kubur dan apa yang dilakukannya. Dalam ayat yang ke-39 Yesus berkata, angkat batu itu. Batu penutup kubur yang menutup kubur di mana Lazarus disemayamkan. Yesus berkata, angkat kubur itu, angkat batu kubur itu, buka pintu kubur itu.
Dan ketika Yesus berkata supaya mengangkat batu itu, Marta memberikan pernyataan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, ini cara pandang manusia benar. Orang yang sudah mati dikuburkan itu akan berbau busuk. Tapi cara pandang Allah berbeda. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Bukan Yesus yang mengangkat batu itu. Karena apa yang bisa dilakukan oleh kita, kitalah yang harus melakukan. Apa yang tidak dapat kita lakukan, itu Yesus yang melakukan untuk kita. Mengangkat batu itu manusia bisa melakukan dengan segala kemampuan dan kecerdasan. Tapi untuk membangkitkan orang mati dari kubur, tidak seorang pun yang dapat melakukan. Hanya Yesus yang dapat dan berkuasa. Dan itu pekerjaan. Jadi ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang Allah kerjakan. Allah turut bekerja bersama. Artinya manusia dituntut bekerja. Saudara dituntut untuk berkarya. Saudara dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan hikmat, dengan kecerdasan, dengan akal budi, dengan nalar. Apa yang harus kita lakukan? Dan kita serahkan segala sesuatu, bagian Tuhan yang akan menyelesaikan. Maka batu kubur itu terbuka. Kemudian Yesus menengadah dan berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apa yang Yesus lakukan? Sesudah dia berdoa, dia berkata, Lazarus keluarlah. Lazarus yang sudah dikubur 4 hari, Lazarus keluarlah. Umat Yahudi cara pemahamannya sama dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu dipocong. Jadi dilipat kain, sama seperti itu. Jadi yang keluar ini pocong, berjalan tentu saja dengan berjingkat-jingkat. Lazarus keluar dengan pocongnya. Nah, kalau kita melihat itu kan menakutkan. Tapi karena ada Yesus dan ini pernyataan Allah, Lazarus keluarlah. Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sekali lagi, siapa yang membuka kain pocong itu? Bukan Yesus, tetapi mereka. Saudara dan saya yang harus membuka kain pocong itu, karena itu dapat dilakukan oleh kita. Tetapi membangkitkan orang mati, tidak seorang pun yang dapat. Itu hanya dikerjakan oleh kuasa Yesus. Membuka pintu batu kubur
yang dapat kita kerjakan, bukan Yesus. Bagian Yesus adalah membangkitkan orang mati. Dengan firman-Nya Dia berkata, Lazarus mari keluar. Ia hidup, ia bangkit, tidak mati. Saudara, inilah mukjizat yang terjadi. Peristiwa Betania, peristiwa pada awalnya diawali dengan air mata dan kesedihan, kematian dan tidak pengharapan. Namun diakhiri dengan mukjizat kemenangan. Lazarus bangkit dari antara orang mati karena Yesus memanggil dia keluar dari kubur dan kuasanya membangkitkan dia. Saudara, dari peristiwa ini kita belajar memang banyak masalah persoalan yang kita hadapi. Bukan hanya corona saja, rasa takut, khawatir, kecemasan, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus berkuasa, yang mati dibangkitkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Itulah karya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Waktu Allah berbeda dengan waktu manusia. Tapi ingat, Allah tidak pernah terlambat datang untuk menolong kita. Allah menolong tepat pada waktunya. Dan semuanya menjadi indah pada waktu Allah. Mari kita serahkan masalah kita di dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia berkarya dalam hidup kita. Apa yang dapat kita lakukan, kita kerjakan dengan maksimal. Dan selanjutnya kita serahkan kuasa Allah yang bekerja dalam setiap peristiwa. Allah punya rencana, dan rancangan Tuhan harus terlaksana. Salah satunya supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Katakan kepada Yesus pagi hari ini, aku percaya. Katakan kepadanya, aku percaya. Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Tuhan turun tangan untuk memulihkan hidup kita. Tuhan turun tangan untuk menyembuhkan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kita. Terima kasih Tuhan, tolong kita semua untuk tetap percaya dan mengasihi Tuhan sebagaimana kita lakukan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Taruhkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang rancangannya pasti terlaksana. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengar firman-Mu pagi hari ini meneguhkan hati kami bersama. Engkau telah hadir menjamah setiap hati, pribadi lepas pribadi, rumah tangga dan keluarga, dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dalam kebimbangan, keraguan, masalah silih berganti, tekanan yang datang. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami menaruh pengharapan, karena Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah sanggup menolong dalam segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu,
Kami serahkan hidup kami di dalam tangan. Kerjakan menurut kehendak dan rencana-Mu. Tambahkan iman dan percaya kami tetap memandang kepada-Mu. Di tengah masalah persoalan yang kami hadapi, Tuhan turun tangan, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Memberkati jemaat Anugerah Palu yang sudah Engkau panggil, yang sudah Engkau meteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan cukupkan sandang pangan dan papan. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat rohani. Dipermuliakan nama-Mu, jadilah kehendak dan rancangan-Mu. Berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami semua. Dengar apalah doa permohonan kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita menyanyikan Allah sumber kuat. Sehingga kami tetap bertahan dalam situasi sulit dan sukar. Tuhan Allah sumber segala berkat, turunlah rahmat dan anugerah-Mu di tengah umat. Engkau yang memiliki mereka semua, Engkau yang peduli. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan penghiburan Roh Kudus, tinggal bersama, menuntun langkah kita, menerangi, memimpin, meneguhkan dan menguatkan mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kembali kali yang kedua. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.